Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai proposal usaha yang efektif ya. Bagaimana membuat proposal usaha yang efektif? Ya, seperti kita ketahui di dalam suatu bisnis ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita persiapkan dan kita lakukan. Biasanya kita akan fokus terhadap modal ketika kita akan membangun suatu usaha. Modal di dalam suatu usaha memang merupakan faktor yang cukup penting, meskipun bukan merupakan faktor utama dalam membangun suatu usaha, tetapi modal ini bisa dijadikan sebagai pengembang bisnis ya. Salah satu cara untuk mendapatkan modal adalah dengan meminjam modal tersebut kepada bank, atau kita bisa mengajukan kerjasama dengan para investor. Nah, kalau kita menjalin kerjasama dengan investor, tentu kita harus menyiapkan sesuatu yang menarik ya, seperti proposal. Artinya proposal ini harus bisa menceritakan usaha apa atau bisnis apa yang akan kita kembangkan nantinya ke depan. Proposal usaha atau biasa kita kenal dengan proposal bisnis merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa yang menghasilkan keuntungan sehingga bisa memuaskan dan menarik bagi penyandang dananya. Ya. Dokumen ini merupakan dokumen tertulis yang di dalamnya terinci tentang hal-hal mengenai usaha baru yang akan direncanakan, berisi proyek yang akan dilakukan baik itu dari pemasarannya, manajemen, risiko, dan keuangan. Ya. Dan dokumen ini juga menggambarkan bagaimana suatu pribadi akan mengembangkan usaha tersebut ke depannya. Proposal usaha juga merupakan rancangan yang berisi tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan, di mana proposal ini diperlukan sebagai acuan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha. Meskipun usaha tersebut dilakukan oleh pribadi, biasanya proposal tetap diperlukan untuk mengevaluasi jalannya usaha supaya lebih objektif ya. Dan evaluasi secara objektif ini diperlukan oleh pengelola usaha untuk dapat menilai sejauh mana keberhasilan dan apa yang menjadi penyebab kegagalan agar dapat dijadikan evaluasi di masa yang akan datang. Manfaat proposal bisnis sebagai pedoman dalam kegiatan usaha diantaranya yaitu yang pertama, membantu seorang wirausaha untuk bisa berpikir sistematis, kritis, objektif atas bidang yang akan dia masuki atau yang dirintis ya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan dan melatih wirausaha untuk menggunakan asumsi yang cermat dari berbagai aspek, manajemen, pemasaran, keuangan, yang bisa ikut menentukan tingkat keberhasilan suatu usaha. Yang ketiga yaitu membantu mengembangkan dan merencanakan suatu strategi dan menyiapkan alternatif-alternatif dalam menghadapi kondisi-kondisi yang akan dihadapinya ke depan ya. Kemudian proposal ini juga berguna untuk melihat dan mempertimbangkan bagaimana perkiraannya dengan hasil yang diperoleh pada periode-periode yang akan datang. Jadi sehingga pengukurannya lebih bagus ya, lebih terukur. Kemudian proposal juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi dan sumber informasi untuk memaparkan dan meyakinkan gagasan-gagasan yang telah dibuat oleh seorang calon pengusaha ya. Kemudian dari proposal bisnis ini juga memberikan satu ilustrasi atau gambaran tentang kemampuan seorang pengusaha dalam melaksanakan kewajibannya dan kemampuan manajerial dari si calon pengusaha itu sendiri ya. Dan fungsi yang lain yaitu proposal usaha bisa digunakan sebagai alat untuk meyakinkan si calon investor atau si penanam modal ya, yang akan menjadi seorang investor di dalam suatu usaha yang akan dibuat.
Ada 4 faktor utama dalam penyusunan proposal bisnis. Yang pertama harus ada tujuan, yaitu tujuannya harus realistis, spesifik, dapat diukur, dan ada kesatuan waktu antara waktu dan parameternya. Yang kedua, adanya komitmen, artinya dukungan dari seluruh pihak yang terlibat. Ya, kemudian ada batasan waktu. Ya, jadi harus ada evaluasi atas kemajuan yang dicapai. Jadi progresnya jelas ya. Kemudian fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini dapat diantisipasi dan memungkinkan munculnya strategi alternatif yang bisa kita formulasikan. Artinya nanti ketika terjadi satu permasalahan A, kita sudah punya solusinya, atau kita akan beralih ke plan yang B, demikian. Nah, siapa sih orang yang akan membaca proposal usaha atau proposal bisnis ini ya? Biasanya yang akan membaca proposal kita yang sudah kita buat adalah pihak bank ya, bankir ya. Jadi bankir ini nanti akan melihat apa yang kita rencanakan terhadap usaha yang akan kita bangun. Yang kedua adalah investor ya. Biasanya investor itu adalah orang yang mendanai usaha kita ya. Kemudian konsumen ya. Konsumen artinya konsumen kalau seandainya bisnis kita itu di bidang jasa ya, di bidang jasa, maka si konsumen ini akan melihat apa yang dijanjikan oleh kita terhadap produk yang atau jasa yang dia beli gitu ya. Kemudian pengacara, artinya ketika kita membuat satu usaha, kita juga harus mengurus izin-izin usahanya ya. Kemudian konsultan ya, supplier, orang yang bekerja sama dengan kita, pemasok yang akan bekerja sama dengan usaha kita ya. Kemudian penyandang dana. Nah, apa yang dia harus dilakukan oleh seorang investor sebelum memutuskan? Artinya dia ketika sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan kita atau menginvestasikan modalnya kepada kita, dia harus melihat proposal bisnis ini secara teliti ya. Jadi yang pertama, dia harus membaca dengan kritis dan teliti tentang proposal dan isinya ya. Kemudian mengidentifikasi karakteristik industri atau usaha yang akan kita bangun dan resikonya bagaimana gitu. Jadi apakah usaha kita ini sudah banyak atau belum, unik atau tidak ya. Kemudian resiko kegagalannya atau mungkin tingkat keberhasilannya seperti apa ya. Kemudian melihat struktur finansial dari rencana kerja ya. Rencana kerjanya sudah harus jelas ya, timelinenya, waktunya. Kemudian harus melihat juga keseimbangan dari bisnis itu sendiri atau usaha itu sendiri, dan melihat bagaimana spekulasi ya. Artinya kalau seandainya usaha ini nantinya tidak bisa berjalan dengan baik, gagal ya, mengalami kegagalan, seberapa besar tingkat resiko kegagalannya ya. Nah, sebagai seorang pengusaha, kita harus mempunyai ide yang memang ide ini harus kreatif dan unik. Artinya juga selain ide itu kita juga diiringi dengan pengetahuan teknologi ya. Artinya kita tidak bisa lagi berbisnis secara manual ya, tapi pada saat ini kita sudah harus bisa mengembangkan bisnis kita, usaha kita itu seiring dengan kemajuan teknologi saat ini ya. Kemudian yang sangat penting adalah bagaimana kemampuan kita memasarkan produk atau usaha kita atau jasa yang kita buat ini kepada calon konsumen kita ya. Pangsa pasarnya di mana, kemudian target marketnya di mana, itu sudah harus jelas ya. Kemudian yang terakhir, kita harus bisa mempunyai kemampuan dalam memproyeksi finansial ya terhadap usaha yang akan kita bangun. Kita akan masuk ke poin-poin apa saja yang harus kita siapkan atau kita masukkan ke dalam proposal usaha kita ya. Jadi ada beberapa poin yang memang harus dilakukan dalam pembuatan proposal usaha ya. Lebih kurang ada 11 poin ya yang akan masuk ke dalam rancangan proposal kita. Yang pertama, menentukan ide usaha ya. Usaha apa yang mau kita bangun, yang akan kita bangun itu seperti apa bisnisnya ya. Kita harus melihat atau
membuat suatu usaha yang memang benar-benar baru, ya apakah memang usaha ini belum ada, ya artinya kalaupun memang usaha ini sudah pernah ada, ya pesaingnya belum banyak gitu ya, atau usaha kita punya keunikan tersendiri ya. Kemudian kalau memang usaha kita ini sudah pernah dilakukan oleh orang lain, apa hal menarik yang bisa kita berikan dalam usaha kita, ya harus ada poin khususnya gitu ya. Kalau seandainya kita mau tiru usaha yang sudah ada, ya pakai sistem misalnya amati, tiru, dan modifikasi. Artinya usaha kita itu harus beda dengan usaha-usaha yang pernah ada ya. Yang kedua, menentukan nama usaha ya, merek atau brand ya. Jadi ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan ketika kita akan memilih nama untuk usaha kita ya. Jadi kalau kita memberikan suatu brand atau nama di usaha kita, usahakan nama itu pendek saja ya, jangan terlalu panjang. Kemudian harus sederhana ya, mudah dieja, mudah diingat, enak dibaca, sehingga ketika orang mendengar nama brand itu, dia akan langsung tahu ini produk apa gitu ya. Kemudian tidak ada nada sumbang, artinya ketika orang menyebutkan brand itu bisa dieja dengan mudah ya, di spelling dengan mudah ya. Kemudian tidak ketinggalan zaman, artinya orang melihat brand itu memang seperti yang sering terdengar saat ini gitu ya, jadi bukan brand-brand kuno gitu ya kesannya. Nah, kemudian memberikan nama juga harus ada hubungannya dengan produk yang kita jual ya, atau jasa yang kita jual gitu ya. Jadi harus ada hubungan antara produk dengan brand itu sendiri gitu. Nah, kemudian kalau produk ini dikonsumsi atau dijual atau dibeli oleh orang lain ya, misalnya diekspor ya, produk ini atau brand ini mudah diingat oleh orang tersebut gitu, oleh orang asing tersebut ya. Jadi mereka juga lebih mudah mengingatnya ketika mereka bisa membacanya ya, tidak ada kesalahan pembacaan pada saat orang tersebut menyebut brand kita ya. Kemudian tidak menyinggung kelompok tertentu, dan juga usahakan ada faktor psikologis ya. Jadi artinya bisa memberikan sugesti pada orang yang menggunakan produk tersebut. Artinya ketika orang pakai produk itu ya langsung pede, langsung nyaman gitu ya. Jadi produk itu memang sudah melekat pada si konsumennya. Yang ketiga, membuat executive summary ya. Jadi kita bisa memasukkan penjelasan secara singkat mengenai isi proposal yang akan kita berikan ya. Jadi executive summary itu bisa dituliskan tentang hal apa saja isi dari proposal itu. Jadi secara garis besar kalau kita baca executive summary, orang itu udah tahu ini proposal ini isinya apa atau bisnisnya isinya apa ya. Dan maksimal 1 halaman. Ya, jadi 1 halaman itu sudah bisa mencakup seluruh isi dari proposal tersebut. Dan ketika orang membaca executive summary-nya, ada kesan yang menarik ya, dan bisa meyakinkan orang yang membacanya secara cepat. Kemudian membuat pendahuluan ya. Jadi pendahuluan ini berisikan latar belakang munculnya rencana usaha ini, kenapa kita membuat usaha ini. Jadi kita bisa menjelaskannya secara rinci dari yang umum hingga mengerucut ke rencana usaha yang dimaksud. Dan di dalam pendahuluan ini kita juga bisa lengkapi dengan poin-poin tujuan, kemudian manfaat usaha yang kita buat ya, didukung oleh data-data aktual yang berkaitan dengan rencana usaha yang kita maksud. Yang kelima, membuat profil usaha ya. Jadi profil usaha ini kita bisa melihat dari nama usahanya ya. Jadi di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara membuat nama usaha atau brand ya. Kemudian produk atau barang atau jasa yang akan ditawarkan. Jadi kalau memungkinkan kita bisa membuatkan
ilustrasinya atau visualnya produknya nantinya akan seperti apa gitu ya. Jadi gambarnya bisa dimasukkan serta dijelaskan juga keunggulan-keunggulannya dari produk tersebut ya. Kemudian pelayanan atau seperti apa yang bisa kita berikan ya. Nanti kalau misalnya produk ini atau usaha ini berjalan, kita akan memberikan pelayanan seperti apa. Nah, ini juga bisa dilengkapi dengan misalnya kita mau masukkan 4P-nya atau 7P-nya. Jadi ada rencana dari harganya ya, price, kemudian tempat ya, place ya, lokasi, kemudian promosi ya, jadi produk, promosi ya, jadi lengkap semuanya. Ada 4P-nya, ada price, kemudian produk, kemudian place, kemudian promotion. Bagaimana nanti kita akan memasarkan produk tersebut ke tangan konsumen. Yang tidak kalah penting yaitu aspek yang keenam, yaitu bagaimana kita bisa menjelaskan aspek manajemen ya. Jadi kita harus bisa menjelaskan bagaimana usaha ini akan dijalankan ya. Yang pertama tentu Anda akan bisa membuat struktur organisasinya. Jadi Anda bisa menggambarkan bagaimana tugas pembagiannya, kemudian wewenangnya apa saja. Bahkan mungkin di masing-masing itu kita bisa masukkan nama-namanya kalau memang SDM-nya sudah siap, kemudian termasuk dengan deskripsi pekerjaannya. Masing-masing orang ini akan mengerjakan apa, tugasnya apa, dan tanggung jawabnya apa. Kemudian kita juga bisa menjelaskan di situ tentang tidak adanya keterlibatan pihak luar, artinya ada aturan main yang sudah kita tetapkan untuk usaha yang akan kita buat nantinya. Nah, ini contoh struktur organisasi yang bisa kita cantumkan di dalam proposal ya. Jadi kita misalnya tidak langsung mengerjakan usaha itu, tapi kita menunjuk orang lain untuk melaksanakannya, tapi kita tetap mengawasi ya. Jadi ada pengelolanya gitu ya. Kita bisa mengangkat seorang manajer, mana di dalamnya itu nanti akan kita bagi-bagi beberapa bagian. Ada bagian pemasaran, kemudian bagian produksi, bagian keuangan, bagian administrasi, dan sebagainya. Dan di situ kita jelaskan juga misalnya pemasaran tugasnya apa saja yang menjadi tanggung jawabnya, ada di ruang lingkup promosi, penjualan, distribusi, sampai purna jualnya itu menjadi tanggung jawab dari bagian pemasaran. Kemudian bagian produksi misalnya kita bisa membuat misalnya ada beberapa produk ya, kita bisa mengangkat membagi lagi menjadi produk A, penanggung jawabnya siapa, misalnya supervisor siapa, kemudian produk B juga dipimpin oleh seorang supervisor siapa. Nah, tanggung jawab dari bagian produksi ini misalnya meliputi persiapan bahan baku, kemudian persediaan, kemudian produksi, dan peralatan yang akan digunakan nantinya ya. Kemudian di bagian keuangan kita bisa menugaskan seorang kasir ya, dan seorang bagian pembukuan, artinya dia mencatat bagaimana keluar masuknya transaksi finansial yang ada di dalam usaha kita nantinya. Kemudian ada bagian administrasi dan bagian SDM ya. Jadi bagaimana kita akan merekrut dan melakukan pengawasan terhadap pegawai-pegawai yang akan bekerja di perusahaan kita. Nah, ini akan lebih lengkap lagi kalau teman-teman sudah siap dengan orang-orang yang akan Anda masukkan ke dalam struktur organisasi. Mungkin bisa dicantumkan namanya, kemudian fotonya. Kemudian nanti kita akan membuatkan satu alur kerja, flowchart misalnya. Kemudian kita siapkan juga deskripsi kerjanya di masing-masing bagian tadi gitu. Jadi tugas dan tanggung jawabnya sudah terbagi dengan jelas. Yang ketujuh, menjelaskan aspek pasar ya. Jadi aspek pasar ini kalau usaha ini memang benar-benar baru, kita harus menetapkan produk ini nanti pangsa pasarnya, targetnya di mana gitu. Tapi kalau misalnya produk ini sudah ada, kita hanya membuat produk yang serupa dengan keunikan tertentu, artinya kita sudah tahu nih produk kita nih ada di mana, dan kita harus melihat pesaing-pesaing kita, orang-orang yang melakukan bisnis atau usaha yang sama
Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah pasar yang akan dituju dan potensinya, bagaimana segmentasi pasarnya, supaya kita bisa menetapkan produk kita ada di level yang mana, kemudian seberapa besar tingkat persaingan dengan produk yang sudah ada di pasaran, ya, kemudian apa upaya-upaya kita dalam memasarkan produk tersebut, dimulai dari bagaimana menetapkan harga, ya, supaya harga itu bisa bersaing, atau mungkin harga kita mungkin lebih mahal dari harga yang ada di pasaran, tapi kita punya kelebihan, ya, dan keunikan tersendiri dari produk kita yang mungkin itu menjadi daya tarik tersendiri untuk calon konsumen kita, ya. Kemudian strategi pasar apa yang akan kita gunakan, ya, untuk mencari konsumen-konsumen yang nantinya akan menyukai produk kita. Nah, kemudian kalau bisa kita juga melengkapi dengan bagaimana targetnya, kemudian nantinya review hasil penjualannya seperti apa, ya. Jadi akan dikembangkan seperti apa usahanya. Kalau targetnya tercapai, maka pengembangan ke depannya akan lebih jelas. Berikutnya adalah menjelaskan tentang aspek produksi. Nah, di aspek produksi ini kita bicara mengenai ketersediaan bahan baku, ya. Jadi bahan baku ini bagaimana dikelola oleh bagian produksi supaya ketersediaannya terus ada, ya. Jadi berkelanjutan. Jangan sampai ketika kita akan membuat satu produksi yang banyak atau ada pemesanan produksi yang besar, tapi barang bakunya tidak ada, bahan bakunya tidak ada. Jadi ketersediaan ini harus dipastikan, ya. Apakah kita sudah punya calon-calon supplier yang siap bekerja sama dengan kita supaya kontinuitasnya itu berjalan terus, gitu. Kemudian proses produksi, bagaimana layoutnya, proses produksi itu jalan, ya, dari bagian mana ke bagian mana, atau jalurnya seperti apa, ini Anda harus sudah jelaskan, ya. Bahkan kalau memungkinkan, jelaskan dengan gambar, gitu ya. Jadi ada gambarnya, ada layoutnya, kalau perlu dengan kapasitas produksi yang nantinya akan Anda buat di dalam perusahaan ini atau dalam usaha ini, ya. Kemudian target perkiraan jumlah produksinya dalam setiap bulan itu Anda mampu memproduksi berapa banyak, ya. Jadi Anda akan lebih jelas kalau bisa menjelaskan tidak hanya prosesnya saja, tapi ada flowchart dan gambar dari layoutnya usaha yang akan Anda buat. Nah, ini poin ke-9, menjelaskan aspek keuangan. Ini biasanya yang paling dilihat oleh seorang calon investor, ya. Jadi kita harus menceritakan bagaimana latar belakang munculnya rencana usaha yang bisa kita jelaskan dari umum, ya, kemudian mengerucut sampai rencana usaha yang kita maksud tadi, dan juga harus kita jelaskan bagaimana poin-poinnya, ya. Dan ini harus didukung oleh data-data aktual, ya, supaya usaha kita memang realistik, ya. Artinya berkaitan dengan data aktual ini, berkaitan dengan rencana usaha yang akan kita buat nantinya. Nah, data keuangan tadi, ya, yang merupakan aspek keuangan tentunya juga harus dilengkapi dengan adanya studi kelayakan usaha, ya. Jadi kita harus membuat satu studi kelayakan dulu, di mana di sini kita bisa memberikan penjelasan dari berbagai aspek yang masuk ke dalamnya, ya, bisa aspek ekonomi, hukum, teknis, pasar, dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk lebih memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan ini memang layak dan memiliki prospek yang baik ke depannya. Dan ini yang menjadi satu hal yang nantinya bisa membantu seorang calon investor atau penanam modal untuk memutuskan apakah dia bersedia untuk menanamkan modalnya di usaha kita atau tidak, gitu ya. Analisa SWOT, ya, bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembentuk menyusun strategi aspek keuangan tadi, ya. Jadi ketika kita membuat satu analisa, ya, analisis SWOT ini bisa kita masukkan ke dalam
aspek keuangan ya, dimana tadi ada studi kelayakan, kemudian kita masukkan analisa SWOT ya, kita bisa lihat dari faktor eksternal, faktor internal ya, apa saja kekuatan usaha kita, kemudian bagaimana kesempatan yang ada untuk usaha kita, peluangnya ya, kemudian bagaimana kelemahan kita, kemudian ancamannya bagaimana. Artinya di sini kita bisa masukkan nih strategi-strateginya ya, masukkan strength-nya, kemudian peluangnya tadi ya. Kita bisa menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada ya. Kemudian kita juga bisa menjadikan kelemahan kita untuk memanfaatkan peluang yang ada ya. Jadi kekuatan ini bisa digunakan untuk mengatasi hal-hal yang nantinya mungkin menjadi kendala ya, menjadi ancaman buat usaha kita ya. Jadi ketika kita sudah tahu kelemahannya, artinya kita sudah bisa menyiapkan solusi-solusi apa yang bisa kita jalankan ya. Jadi kita lihat di analisa SWOT ini aspek strength-nya, kekuatannya, weakness-nya, kelemahannya, opportunity-nya ya, kesempatan atau peluangnya, kemudian threat-nya ya. Jadi ini sangat penting untuk menciptakan keberhasilan dalam usaha kita. Nah, ini aspek terakhir yang bisa kita masukkan ke dalam proposal, yaitu aspek lain ya. Artinya aspek lain ini kita bisa masukkan kendala-kendala apa yang nantinya mungkin timbul dan bagaimana solusi atau alternatif pemecahannya ya. Kemudian kita juga bisa masukkan time schedule ya. Jadi bagaimana jadwal kegiatan kita. Misalnya nih kita mulai usaha di bulan pertama, kemudian bulan kedua progresnya seperti apa, bulan ketiga seperti apa, sampai nanti kita buat sesuai dengan target pencapaian kita ya. Kemudian kita juga bisa masukkan beberapa tambahan informasi yang tidak masuk di poin-poin sebelumnya ya, di poin pertama sampai poin 9 tadi, ini bisa masuk di poin ke-10 ya. Artinya di sini semua aspek-aspek lain kita bisa masukkan di sini ya. Jadi hal-hal penting yang tidak termasuk di dalam poin tadi, tapi menurut kita ini berhubungan dengan usaha yang akan kita jalankan, maka bisa dimasukkan ke dalam aspek poin yang ke-10. Bagian yang tidak kalah penting dari isi proposal adalah lampiran ya. Jadi di dalam lampiran ini kita bisa siapkan berbagai jadwal aktivitas yang kita lakukan, kemudian data-data pendukung tadi ya, pembahasannya tadi masuk ke dalam aspek ya, tapi untuk data-datanya kita bisa masukkan ke dalam lampiran ya. Kemudian rincian dan perhitungan dari aspek keuangan, misalnya biaya produksinya, daftar harganya, rincian kas masuk dan kas keluar, kemudian profil lengkap SDM yang akan mengelola, ini juga bisa dimasukkan ke dalam lampiran. Artinya lampiran itu merupakan data-data pendukung di dalam berbagai aspek yang sudah masuk ke dalam proposal kita. Ini bagian terakhir dari persiapan proposal kita. Jadi kalau kita sudah menyusun proposal kita dengan baik ya, hal terakhir yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat presentasi yang menarik. Artinya presentasi ini ketika kita menjelaskan segala hal yang masuk di dalam proposal ada di dalam presentasi. Dan presentasi dibuat sebaik mungkin dan semenarik mungkin supaya orang yang mendengarkannya atau calon investor atau pihak bank yang akan melihat proposal kita atau membaca proposal kita, dia tertarik gitu ya. Jadi kalau presentasinya menarik, maka akan muncul satu interaktif. Ketika kita menyampaikan, mereka akan bertanya dan kurius ya, rasa ingin tahunya lebih dalam mengenai usaha yang akan kita bangun ya. Dan presentasi ini dibuat singkat namun jelas dan bisa meyakinkan si orang yang mendengarkan atau melihatnya. Nah, akan lebih baik lagi kalau kita lengkapi dengan data-data ya, ada grafik, ada tabel, ada animasi yang intinya adalah visual oriented. Biasanya kita lebih cenderung tertarik dengan hal-hal yang kalau kita melihat visual kita lebih tertarik ya, misalnya gambar produknya nanti seperti apa ya, ini kita bisa cantumkan di sini ya. Nah, pada intinya isi proposal itu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul ya atau rencana bisnis yang akan kita bangun ya, yang akan kita buat. Kemudian tadi ada executive summary, penjelasan dari isi proposal kita secara ringkas ya. Kemudian rencana bisnis yang masuk ke dalam beberapa 11 aspek tadi ya. Ini masuk ke dalam rencana bisnis. Jadi dalam rencana bisnis itu ada penjelasan singkat tentang bisnis, latar belakang, visi misi, analisa SWOT, struktur organisasi ya,
ya, kemudian analisa strategi bisnis dan proyeksi-proyeksi ke depannya seperti apa, kemudian ada rencana, aktivitas, dan penjadwalan. Nah, proposal ini bisa Anda buat seperti Anda kalau membuat satu makalah ya, dengan menggunakan kertas ukuran A4 ya. Kemudian desainnya bebas, kemudian untuk isi menggunakan ketikan font Times New Roman dengan ukuran spasinya 1,5 ya. Dan jangan lupa untuk diberi halaman ya, diberi halaman artinya ketika Anda memberi halaman Anda sudah harus tahu mana yang bagian yang bagian isi dan mana yang bagian lampiran ya. Baik, demikian penjelasan saya materi mengenai proposal usaha yang efektif ya. Jadi nanti ketika ada hal yang belum jelas Anda bisa tanyakan setelah presentasi ini saya tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.